Shalom saudaraku, ucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang memberikan kita hari yang baru, memberikan kita kesempatan untuk kembali lagi melayani Tuhan, memberikan nafas kehidupan, memberikan kita kesempatan bersama orang-orang yang kita kasihi. Nah, pada kesempatan hari ini saya rindu untuk sharing firman Tuhan tentang satu kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi Bapak, Ibu, dan saya, bagi setiap orang percaya, yaitu mengenai bersukacita. Sama-sama katakan, aku harus bersukacita. Haleluya. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi di sini dituntut peran aktif kita sebagai orang percaya. Memang ada bagian Tuhan dan ada bagian kita, saudaraku. Nah, pada ayat yang keempat ini jelas sekali, ini satu perintah di mana kita yang harus mengambil langkah untuk bersukacita. Ya. Dan alasannya untuk bersukacita itu dikatakan di dalam Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersukacita senantiasa atau selalu, saudaraku. Ini luar biasa, sehingga dalam segala keadaan yang sedang kita lewati, kita alami, sedang kita bersama-sama rasakan saat ini, saudaraku, banyak orang ragu, banyak orang mengalami ketakutan, kebimbangan. Tapi satu hal, bagi Bapak, Ibu, dan saya, kita diberikan kuasa untuk selalu bersukacita. Dan yang luar biasa itu dikatakan di dalam Tuhan. Orang dunia mungkin bisa bersukacita ya ketika apa yang mereka inginkan mereka dapati. Ada yang bersukacita mungkin karena memiliki segala hal yang menjadi impian banyak orang. Tabungannya banyak, posisi di dalam pekerjaan, posisi yang luar biasa. Itu menjadi alasan untuk mereka bersukacita. Tapi mungkin ketika satu persatu apa yang menjadi andalan mereka hilang, maka hilang juga sukacita mereka. Tetapi Tuhan di sini mengajarkan untuk unconditionally. Apapun keadaannya, kita tetap bersukacita. Dan alasannya adalah karena Tuhan. Ini luar biasa sekali, saudaraku. Sehingga jelas di sini Bapak, Ibu, dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar atau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan pasti dapat melakukannya ini. Nah, pertanyaannya, apa alasan utama sehingga kita bisa bersukacita walaupun sekarang ini sedang mengalami tekanan, contohnya sedang mengalami resesi secara keuangan, kesehatan sedang terganggu, banyak pergumulan, apalagi di luar orang sedang banyak mengalami ketakutan. Nah, apa yang menjadi alasan dasar utama Bapak, Ibu, orang percaya kita bisa bersukacita? Satu hal yang saya ingatkan, bahwa kita bisa bersukacita karena Bapak, Ibu harus ingat, nama Bapak, Ibu, dan saya sudah tertulis sebagai warga kerajaan surga. Setiap kali saya bangun, ya, pergumulan ada nggak? Ada, saudaraku. Tapi setiap kali saya mengingat bahwa nama saya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan di surga, artinya sudah memiliki jaminan pasti masuk kerajaan surga, itu menjadi kekuatan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengalirkan energi, kekuatan ilahi. Sehingga apa? Saya bersukacita di dalam Kristus. Nah, Bapak, Ibu pun bisa merasakan hal demikian. Itulah sebabnya, ya, Paulus kembali mengingatkan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Diberikan penekanan, diingatkan. Artinya kita pun harus mengingatkan orang-orang di sekitar kita, istri, suami, anak-anak, ya, orang tua, menantu, siapapun, orang-orang di sekitar kita, bahkan including ourselves, termasuk diri kita sendiri. We have to remind ourselves, ingatkan diri kita melalui kuasa firman Tuhan, kita harus bersukacita. Bersukacita karena apa? Karena Tuhan baik. Bersukacita karena apa? Karena kita sudah dijamin menjadi anak kerajaan surga. Ini suatu hal yang luar biasa, saudaraku. Melalui penebusan kuasa darah Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Segala kutuk yang selama ini mengikat hidup kita, mengikat keluarga kita, Tuhan sudah bereskan semua. Segala penderitaan, saudaraku. Ini satu jaminan yang luar biasa. Nah, setelah kita bersukacita, maka pada ayat yang berikut Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Jadi hanya orang yang bisa bersuka cita, hanya orang yang selalu bersuka cita di dalam Tuhan, no matter what, apapun yang sedang dia alami, dia ambil keputusan bersuka cita di dalam Tuhan, dia beriman di dalam Kristus, maka kebaikan hatinya pasti akan diketahui banyak orang. Artinya, dia bisa jadi berkat bagi banyak orang di sekitar dia. Banyak orang Kristen melempem, mengapa tidak bisa menjadi berkat di dalam komunitasnya, di dalam lingkungannya, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam pelayanannya. Karena apa? Karena he doesn't know how to rejoice. Dia tidak tahu, saudaraku, bagaimana caranya bersuka cita selalu, senantiasa di dalam Tuhan. Jadi kalau kita sudah mengetahui rahasia untuk bersuka cita di dalam Tuhan, maka kehendak Tuhan langkah berikut yang harus kita lakukan adalah kebaikan kita harus diketahui oleh semua orang. Dan tujuan utamanya ternyata dikatakan karena Tuhan sudah dekat. Kerinduan Tuhan agar surga penuh, saudaraku. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita harus menjadi rekan sekerjanya Allah, rekan sekerjanya Tuhan. Melalui hidup kita, kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang banyak, maka orang akan mengetahui bahwa Tuhan sudah dekat. Ya, dan kemudian kuasa apa yang Tuhan Yesus berikan kembali buat kita semua setelah kita bersuka cita, setelah kebaikan hati kita diketahui semua orang, maka hidup kita tidak akan penuh dengan kekhawatiran lagi. Ayat ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka orang yang bersuka cita, orang yang kebaikan yang diketahui semua orang, maka yang terjadi, orang itu akan hidup penuh dengan iman. Dia tidak akan khawatir, dia percaya orang yang bersuka cita pasti memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka orang ini akan melalui doanya menyampaikan permohonan kepada Tuhan dengan ucapan syukur, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga apapun kondisi yang sedang terjadi, baik di dalam hidupnya secara pribadi maupun di luar komunitas, bahkan bangsa dan negara, itu tidak akan pernah mempengaruhi dia, karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Allah Sang Pencipta. Bayangkan, Tuhan yang punya surga, langit dan bumi menjadi backup kita, menjadi penjamin kehidupan kita, sehingga apa? Tidak satupun yang bisa membuat kita khawatir lagi, karena Tuhan menjadi penjamin buat hidup Bapak, Ibu, dan saya. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi damai sejahtera ini istilahnya berbeda dari yang lain. Orang lain tidak bisa punya, saudaraku. Bahkan orang lain akan berpikir kita aneh ketika kita tetap damai dalam segala situasi yang berbahaya. Tapi Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Banyak peperangan yang sedang kita hadapi, saudaraku, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Target utama roh jahat adalah menyerang pikiran kita, menyerang hati kita. Ketika pikiran kita dan hati kita sudah terserang oleh ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, maka kita otomatis sulit bersuka cita. Dan kalau sudah sulit bersuka cita, kita melempem, kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kebaikan kita tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan otomatis kita akan khawatir dalam segala hal. Hal-hal yang tidak perlu kita takutkan, kita akan takutkan, saudaraku. Sehingga kalau sudah takut, khawatir, stres. Kalau orang sudah stres, susah makan, susah tidur, boro-boro bisa berdoa, secara fisik, kekuatan fisik akan bisa menurun, saudaraku. Karena apa? Adrenalin naik, stres. Itulah sebabnya Tuhan sungguh luar biasa mengajarkan bagaimana supaya tubuh kita sehat sempurna. Bersukacitalah selalu di dalam Kristus. Jadi pada siang hari ini, yuk Bapak Ibu kembali ambil waktu saat mungkin kita tidak banyak beraktivitas. Ajak istri, ajak suami, ajak orang tua di rumah, ajak anak-anak, kita membuat family altar, berkumpul bersama keluarga, memuji Tuhan, dan kemudian membaca firman Tuhan, merenungkannya, meresapinya, dan mengizinkan kuasa Roh Kudus untuk membajak hati kita. Jika kita bisa belajar untuk bersuka cita di dalam Kristus, sehingga kita akan terus masuk dalam urutannya Tuhan, kita bisa menjadi berkat, karena Tuhan sudah dekat. Selalu ada damai, selalu ada ketenangan yang melampaui segala akal, ada di pikiran
dan ada di hati kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah saudaraku, kita terus berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Ya, kita percaya bahwa bangsa kita disayang Tuhan. Katakan amin. Bangsa kita dipelihara Tuhan. Tuhan sedang bekerja lewat semua yang terjadi untuk menyatakan kemuliaan-Nya, untuk membawa bangsa-bangsa berbalik kepada hatinya Tuhan. Dan kita terus berdoa agar gereja terus dipakai Tuhan lebih maksimal, lebih dahsyat, luar biasa untuk memenangkan jiwa. This is the right time. Ini saat yang baik untuk gereja speak louder, menyampaikan Injil keselamatan. Yesus adalah Sang Juru Selamat yang memberikan pengharapan bagi setiap kita yang percaya. Diberkati saudaraku, berdoa Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia bisa melewati semua ini di dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.